Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas
dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, "Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung
dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang
duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena satu hal yang kami rindukan, duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami umat-Mu yang merindukan hadirat-Mu, merindukan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Oh Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus, mari bersama katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus bersorak bagi nama Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup kami. Mari kita semua yang siap bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan, memberikan salam dan senyummu, katakan Tuhan baik banget buat kamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Yuk kita tepuk tangan sama-sama, saudara. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami nyatakan Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang angkat suaramu katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, yes, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Amin. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari nyatakan Engkau baik, teramat baik. Bilang sama Tuhan, katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Yesus, Engkau baik, teramat baik. Kami nyatakan Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Yang setuju Tuhan baik, sorakan. Amin. Mari sekali lagi dengan hati kita mengasihi Tuhan, katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami Tuhan, membawa hidup. Oh yeah, yeah. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Tuhan baik. Katakan kepada Tuhan, di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Kami nyatakan Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Hey! Kita tepuk tangan sama-sama. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami boleh hidup sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Thank you Jesus. Mari angkat suaramu saudaraku, katakan Engkau baik. Bilang sama Tuhan, kami nyatakan Tuhan. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Mari bersama, lebih lagi nyatakan Engkau baik, teramat Mari terus bertepuk tangan.
berkuasa dalam hidup kita, amin. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, takkan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kami nyatakan Tuhan, surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Serahkan haleluya, serahkan haleluya. Engkau aja Tuhan. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus angkat tangan kami Tuhan, sebagai tanda kami berserah sepenuhnya, seutuhnya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena itulah yang kami rindukan saat ini. Terima kasih Yesus. Mari bersama katakan pujian ini.
suaramu dan berjalan denganmu Tuhan selamanya. Kau yang kami sembah, oh yes Lord. Kau Allah besertaku. Kau Allah besertaku selamanya. Kau yang pegang hidup kami Tuhan, oh, Immanuel, Immanuel, Yesus, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami masih boleh menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami sebentar akan menerima berkat bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami semua atas izin Engkau. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, kuasai sepenuhnya hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang telah dipersiapkan boleh semuanya keluar sesuai dengan isi hati-Mu, sehingga kami semua di tempat ini yang mendengarkan boleh mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru, bahkan boleh mendapatkan pengharapan yang baru, sehingga kami keluar dari tempat ini bukan menjadi pribadi yang sama, tetapi kami boleh semakin serupa, bahkan seperti dengan karakter Engkau Tuhan. Proses kami, bentuk kami, bahkan tundukkan hati hamba-Mu agar penuh dengan kerendahan hati, hamba-Mu boleh menyampaikan seluruh isi hati-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Terima kasih. Musik. Ya, bersyukur ya hari ini kita boleh lumayan cerah keadaan di depan. Mungkin sebagian kita ada yang kemarin kena banjir. Kita berdoa terus agar kondisi semakin baik. Dan hari-hari ke depan biar hujan juga
nggak ada dampak bagi kita semua. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, kita mendapat tema bahwa kita akan membangun sesuatu yang di dalam, bukan membangun sesuatu yang di luar. Di dalam tentu berbicara tentang hati, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara yang di luar, sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Tetapi seringkali pribadi Yesus sendiri menekankan betapa pentingnya yang di dalam, bukan yang di luar. Sekali waktu Tuhan Yesus ngomong sama ahli Taurat, ahli Farisi. Kenapa cawan dan pinggan bagian luar engkau bersihkan, tetapi di dalamnya ada keserakahan, bahkan ada kerakusan. Bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi Tuhan menegur ahli-ahli Farisi, ahli Taurat, yang memperhatikan sisi keluarnya, sisi luar mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang nampak di luar, itu yang jadi fokus mereka. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka. Sekali waktu lagi Tuhan Yesus juga berkata kepada banyak orang, yang menajiskan itu bukan yang masuk ke dalam, tetapi yang dari dalam yang keluar, itulah yang menajiskan seseorang. Artinya poinnya sekali lagi, Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya yang di dalam, bukan yang di luar. Karena harusnya yang di luar tidak mempengaruhi yang di dalam. Yang di dalam akan mempengaruhi yang di luar. 1 Samuel 16 ayat 78, Tuhan bilang begini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi tolak ukur, cara mengukur Tuhan, menilai seseorang, itu punya sesuatu yang berbeda. Dikatakan apa yang dilihat manusia itu bukan yang dilihat Tuhan. Kita kalau mengukur seseorang, orang ini hebat apa enggak hebat, biasanya dari ukuran rumah, dari betapa bagus mobilnya. Tapi dikatakan sekali lagi, Tuhan enggak melihat apa yang manusia lihat. Tuhan fokus sama yang di dalam. Tuhan enggak fokus sama yang di luar. Nah, di bulan Januari ini kita dapat tema untuk belajar membangun diri dari dalam, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau yang di dalam beres, pasti di luarnya beres. Ingat Yusuf? Yusuf itu dimasukin sumur sama saudara-saudaranya. Habis itu dijual jadi budak. Lalu dia jadi penguasa. Tapi ingat momen-momen kehidupannya. Ketika Yusuf jadi budak, Yusuf gak pernah diperbudak oleh hawa nafsunya. Ketika dia di rumah Potifar, dia seorang budak. Punya kesempatan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tapi Yusuf gak mengizinkan seorang budak tapi diperbudak oleh dirinya sendiri. Ketika Yusuf diangkat Tuhan jadi penguasa, dia juga gak dikuasai oleh kemarahannya. Yusuf gak dikuasai oleh dendamnya. Jadi lihat, Yusuf bagian dalamnya udah beres, maka kondisi keadaan di luar gak mempengaruhi apa yang di dalam. Baik Yusuf jadi budak, dia gak diperbudak sama hawa nafsunya. Ketika Yusuf jadi penguasa, dia gak dikuasai dengan amarahnya. Karena Yusuf gak bergantung lagi dengan apa yang di luar. Yusuf selesaikan apa yang di dalam. Ketika dia punya hubungan yang baik sama Tuhan, dia pegang janji Tuhan. Dia dapat mimpi ya, kita semua udah sepakat bahwa dia akan disembah oleh saudara-saudaranya. Dia pegang itu, walaupun kondisi di depannya gak serupa dengan mimpinya. Walaupun fakta yang dialaminya gak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi hal itu gak merubah sikap Yusuf sama sekali. Baik keadaan di bawah, baik keadaan di atas, seorang Yusuf selalu pegang janji Tuhan. Nah, masuk di bulan Januari ini masih ada 11 bulan ke depan yang harus kita jalani. Kita mau belajar, kita mau fokus beresin yang di dalam. Kita nggak tahu 11 bulan ke depan terjadi seperti apa. Tapi kita yakin dan percaya semua di tempat ini, kalau dalam hati kita beres, harusnya nanti apapun yang terjadi di tahun 2026 ini, semua pasti beres. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini kita belajar dari kisah Marta dan Maria. Bagaimana seseorang yang hatinya nggak beres, lebih mementingkan di luar, yaitu Marta, dibanding Maria yang mau beresin hatinya di dalam. Kita buka kisahnya dalam Lukas 10, ayat 38 sampai 42.
Lukas 10 ayat 38 sampai 42 firman-Nya berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayaninya, bukan sibuk doang, tapi dikatakan sibuk sekali. Artinya sangat sibuk. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Boleh tayangin ayat ke-40. Kita akan belajar poin yang pertama dari kehidupan Marta dan Maria. Marta yang fokus mengurus bagian luar, nggak salah. Tetapi fokusnya, prioritasnya, sesuatu yang nampak di luar. Apa yang terjadi ketika orang fokusnya memperhatikan apa yang di luar? Hal yang pertama yang dilakukan Marta adalah ketika dia fokus sama yang di luar bukan di dalam, maka orang itu akan menjadi cenderung menghakimi orang lain ketimbang dia introspeksi dirinya sendiri. Jadi orang yang fokus di luar, gak fokus di dalam, dia cenderungnya menghakimi orang lain ketimbang dia mau introspeksi diri. Mungkin benar-benar sibuk, bukan pura-pura sibuk. Marta benar-benar sibuk melayani. Artinya apa? Masalahnya ada. Tuhan Yesus sudah datang ke rumahnya, semuanya belum beres. Masalahnya ada. Tetapi ketika pribadi seseorang dalamnya gak beres, ketika masalah itu terjadi, dia menyalahkan orang lain. Jadi orang yang pribadi dalamnya gak beres, cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara menyalahkan orang lain. Sering berjumpa dengan orang kayak gitu. Ketika ada masalah, cara menyelesaikannya paling mudah, paling gampang apa? Nyalain aja orang lain, selesai beres masalahnya. Ini yang terjadi sama Marta. Dalamnya dia gak perhatikan, dia fokus di luar. Ketika masalah itu terjadi, paling mudah, paling gampang menyalahkan orang lain. Ketika menyalahkan orang lain, artinya sumber masalah sesungguhnya gak beres. Makanya nanti masalahnya di situ-situ aja. Berkutatnya di situ-situ aja. Seringkali dalam rumah tangga, kalau kita berpikir, ketika kita gak mau introspeksi diri, kita lebih mudah nyalain pasangan kita, dalam bisnis kita lebih mudah nyalain partner bisnis kita, maka rasanya rumah tangga kita di situ-situ aja tuh masalahnya. Bisnis kita ya masalahnya di situ-situ aja. Kenapa? Karena masalah sesungguhnya nggak pernah diatasi. Ketika masalah itu datang, kita nggak mulai merenung apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus diberesi. Tapi spontan, hal pertama seperti yang Marta lakukan. Dia bilang, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Respon pertama Marta menyalahkan Maria. Masalah datang, dia menyalahkan Maria. Apakah menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Tapi seringkali kita nggak sadar dalam hidup ini. Ketika kita nggak mulai beresin apa yang di dalam hidup kita. Kita cuma fokus sama yang di luar. Ketika masalah itu datang, kita mulai nyalain keadaan. Kita mulai nyalain kondisi. Kita mulai nyalahin orang sekeliling kita. Dan percayalah, kita akan lelah sendiri dengan keadaan itu. Karena masalah sesungguhnya nggak pernah teratasi. Sama seperti Marta, setiap kita pasti akan berbuat sama. Ketika masalah terjadi, pasti kita akan nyalain orang. Kenapa pasti? Kita buka ya, Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2 berkata, segala jalan orang adalah bersih, tapi menurut pandangannya sendiri. Jadi bukan hanya Marta yang ngerasa benar. Firman-Nya berkata semua orang pasti mau ngerasa benar. Siapa sih yang mau disalahin? Nggak ada di antara kita yang mau disalahin. Kalau kita dipuji pasti mau. Tapi siapa yang mau disalahin?
Setiap orang gak mau disalahin. Marta pun gak mau disalahin. Ketika Tuhan Yesus datang semuanya belum beres. Dia lihat masalah. Dia gak mau disalahin. Dia mau nyalain orang lain. Normal. Kita pun begitu. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Maksudnya apa? Kalau sebuah masalah mau selesai, itu awalnya cuman sederhana dan mudah. Yaitu orang itu harus sadar sama kesalahannya. Orang itu harus tahu sama kesalahannya. Karena gak akan pernah ada yang berubah selama orang itu belum sadar. Gak ada yang bisa dirubah kalau orang itu gak mau mengakui kesalahannya. Masalahnya, setiap orang yang sadar, setiap orang yang mau mengakui kesalahannya, dia butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, maka kita gak akan pernah sadar akan kesalahan kita. Firman-Nya jelas berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ketika kita berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan. Bukankah itu saatnya kita diuji sama Tuhan? Kadang-kadang kita diingatkan sebagai seorang suami, ada banyak kata-kata kita menyakiti istri kita. Atau sebaliknya sebagai seorang istri, ketika kita berdoa di bawah kaki Tuhan, kita diingatkan ada sikap kita menyakiti pasangan kita. Atau sebagai orang tua dan anak, sebaliknya juga. Bagaimana kalau kita gak pernah fokus sama yang di dalam? Kita gak pernah mau datang sama Tuhan. Maka yang terjadi adalah segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kita akan selalu merasa benar. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang saling selalu merasa benar. Ketika kita menjadi pribadi yang selalu merasa benar, artinya itulah masalah sesungguhnya dalam kehidupan kita. Marta dan Maria, Marta fokus dengan yang di depan. Ketika masalah datang, dia lupa introspeksi dirinya. Gak mudah Bapak Ibu untuk introspeksi diri. Karena kalau kita tahu kita salah, itu gak enak. Kalau kita tahu kita punya kekeliruan, perbuatannya yang gak benar, walaupun kita tahu, kalau kita gak punya kerendahan hati, dan kita gak datang sama Tuhan, kita cuma mau menjadi pribadi yang lari terus. Kita akan nyalain keadaan, nyalain orang lain, nyalain segala sesuatu yang bisa kita salahin. Masuk tahun ini, masih awal bulan, rasanya baik untuk kita semua introspeksi diri. Apa yang mau Tuhan rubah dalam hidupku? Apa di hari-hari ke depan yang harus aku rubah? Sehingga keadaanku gak gini-gini aja nih. Sehingga keadaan rumah tanggaku di rumah tuh gak gini-gini aja. Apa yang mau Tuhan rubah? Hari ini jangan fokus sama masalah yang di depan. Tapi coba kita belajar apa yang di dalam hidup kita. Kita mulai datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau ditegur Tuhan. Kita mau dinilai sama Tuhan. Kita mau diuji sama Tuhan. Dan ketika kita mau diuji Tuhan, kita mau berubah, yakin dan percayalah. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita doakan, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak sekadar berdoa, tapi kita juga mau dengar apa kata Tuhan tentang diri kita. Poin yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa belajar dari mata Maria. Lukas 10 ayat 40 kembali. Lukas 10 ayat 40 firman-Nya berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saya belajar di sini memahami Marta punya satu ambisi, semuanya harus perfect, semuanya harus beres, semuanya harus rapi. Tapi ambisinya mengorbankan relasi. Siapa sering melihat orang, demi ambisinya segala cara dilakukan. Marta demi ambisinya dia mengorbankan relasi. Bukan sama Maria aja, tetapi relasi dengan Tuhan pun dia korbankan. Marta berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Marta mulai rusak relasinya dengan Tuhan. Dan ketika relasi dengan Tuhan rusak, maka yakin dan percayalah, relasi dengan sesama juga rusak. Kenapa Engkau membiarkan Maria melihat aku melayani Tuhan seorang diri? Di sini kita belajar
orang yang melihat atau fokus sama yang di luar, maka ambisinya akan mengalahkan relasi-relasinya, baik kepada Tuhan ataupun kepada manusia. Dan kalau relasi kita dengan Tuhan sudah rusak, maka yakin dan percayalah, relasi dengan sesama juga pasti rusak. Padahal firman-Nya dalam Filipi 2 ayat 4-5 bilang begini. Filipi 2 ayat 4-5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi bagi Marta yang paling terpenting adalah urusan dia. Bagi Marta urusan Maria nggak penting. Bagi Marta, Maria duduk-duduk di kaki Tuhan itu nggak penting. Yang penting itu adalah apa yang dikerjakan oleh Marta. Ketika orang fokus sama yang di luar, dia mulai melihat yang terpenting adalah dirinya. Apapun kebutuhan orang lain, apapun kepentingan orang lain nggak penting. Yang penting dirinya sendiri. Ini yang terjadi sama Marta. Ambisinya mengalahkan relasi. Apa yang dianggap oleh Maria penting, itu dianggap nggak penting sama Marta. Suruh dong Maria datang, bantu aku. Kenapa? Karena bagi Marta, ya Maria nggak ngapa-ngapain, duduk doang. Tapi kalau kita baca nanti di ayat berikutnya, Tuhan bilang, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Artinya yang dilakukan Maria bukan yang nggak penting. Maria melakukan sesuatu yang penting. Tetapi orang yang fokus sama bagian luar, fokus yang di luar bukan di dalam, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal tadi kita baca firman-Nya, hendaklah setiap orang tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya mikir di tahun sekarang, di abad seperti ini, apakah mungkin seseorang itu bisa memperhatikan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri? Saya lagi ngantri di ATM, di selak aja tuh udah kesel, dongkol gitu ya. Pernah kan ya kita ke supermarket gitu, mau bayar di kasir. Tiba-tiba ada orang bawa keranjang penuh, dia selak tuh, kita belanjanya sedikit. Dia di depan kita, dia bayar. Bisakah kita terapin firman ini dengan mudah? Hendaknya setiap orang tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya mungkin dia punya kepentingan yang urgent. Tetapi hal sederhana gitu aja saya renung, apakah bisa? Hal yang receh gitu aja kita lagi ngantri, mau bayar di selak orang, apakah bisa? Apalagi sesuatu yang berat, apalagi sesuatu yang besar. Tuhan minta kita lebih pentingin orang lain. Di zaman ini, apakah kita bisa mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri kita sendiri? Selama kita fokus yang di luar, kita akan selalu merasa kurang. Kita selalu merasa gak cukup. Tetapi orang yang fokus di dalam, orang itu bisa mulai melihat kepentingan orang lain. Ketika orang yang di dalamnya sudah beres, hatinya sudah beres, relasi dengan Tuhan sudah beres, maka orang itu mulai bisa memperhatikan sekelilingnya. Tetapi orang yang selalu fokus dari luar, dengan yang di luar, dia akan selalu merasa kurang. Dia akan selalu merasa dirinya yang harus diperhatikan. Dia akan selalu fokus bahwa apapun yang dilakukannya, itulah yang penting. Orang lain gak penting. Tuhan mau ngajarin hari ini dari kisah Marta sama Maria. Yuk kita fokus yang di dalam. Supaya kita bisa belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kita gak menjadi pribadi yang egois. Yang cuma melihat kebutuhan dan kepentingan kita. Sebab segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan juga menjadi berkat buat orang lain. Dalam hidup kita, di minggu awal sudah dijelaskan, di tahun amanat agung ini, kita ada di muka bumi ini, kita ada di kota Jakarta. Tuhan punya rencana di dalam hidup kita, yaitu setiap kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Tapi kalau fokus kita yang di luar, bukan yang di dalam, yakin dan percayalah selamanya kita nggak akan pernah bisa mementingkan kebutuhan orang lain. Poin terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga. Lukas 10 ayat 41. Lukas 10 ayat 41 firman-Nya berkata, tetapi Tuhan menjawab Marta, Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan apa? Banyak perkara. Jadi yang nyusahin Marta itu masalahnya atau siapa? Atau orang lain? Siapa yang menyusahkan Marta? Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya ngerenung, siapa sebenarnya yang bikin susah Marta dalam hidupnya? Bukan perkaranya, bukan juga Maria, bukan Tuhan juga yang bikin sulit Marta. Tetapi Marta menyulitkan dirinya sendiri. Jadi saya merenung poin yang ketiga yang kita bisa belajar. Ketika kita fokus sama yang di luar, bukan yang di dalam, kita akan memandang masalah yang sebenarnya bukan masalah. Kita akan memandang masalah yang sebenarnya masalahnya itu adalah di diri kita. Karena seringkali, kalau ingat di Intergen kemarin saya bahas, 10 pengintai pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Yang dilihat tanahnya sama, musuhnya sama, pohonnya sama. Tapi outputnya berbeda. Yosua dan Kaleb bilang bukan masalah, kita pasti bisa masuk tanah perjanjian. Tapi sisanya bilang ini masalah besar, ini gak mungkin, ini mustahil. Artinya sesuatu yang seringkali kita anggap menjadi masalah, belum tentu itu masalah buat orang lain. Jadi masalahnya apa dong? Seringkali masalahnya adalah di diri kita sendiri. Ketika kita fokus di dalam, kita bisa memandang masalah dengan benar. Ini masalah atau bukan nih? Ada Bapak Ibu kalau makan kerupuk di mobil itu masalah atau bukan Bapak Ibu? Bagi istri saya nggak masalah, tapi bagi saya itu masalah banget gitu. Saya baru nyuci, saya kalau nyuci mobil itu sendiri bisa 2 jam. Saya baru cuci, pergi ke gereja, dia makan kerupuk di mobil. Bagi dia nggak masalah makan kerupuk di mobil. Bagi saya itu masalah besar gitu. Aduh udah capek nyuci, makan kerupuk rauk-rauk, tumpah gitu ya. Saya bilang aduh, saya kalau berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti tegur kamu. Ntar aja makan kerupuknya, kalau udah turun baru makan kerupuk. Terus ntar dia bilang, kalau saya berdoa sama Tuhan, ntar saya habis makan kerupuk, cuci lagi aja mobilnya gitu. Artinya apa? Masalahnya di kerupuk atau di orangnya? Ini jawaban menentukan keharmonisan rumah tangga gitu. Jadi kan seringkali masalahnya bukan di kerupuknya, tapi ada 2 orang yang selalu mempertahankan idealismenya masing-masing. Seringkali masalahnya bukan di kerupuknya, kalau saya bisa ngalah ya udahlah makanlah, ntar nyucilah, mampir tempat cuci mobil, beres masalahnya. Atau istri saya kalau ya udahlah nanti tunggu nyampe makan kerupuk, selesai juga masalahnya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di kerupuknya. Marta masalahnya bukan di banyak perkaranya. Tapi Marta melihat masalah ini yang bikin hidupku berat. Masalah-masalah ini Tuhan yang bikin aku sibuk. Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan bilang, cuma satu yang engkau perlu. Orang yang fokus dengan bagian luar, dia gak punya keintiman dengan Tuhan. Dia bisa salah memandang sesuatu. Yang harusnya bukan masalah, dia pandang jadi masalah. Yang harusnya persoalan sepele jadi besar. Karena dia gak punya keintiman dengan Tuhan. Segala sesuatu, orang yang bermasalah akan memandang segala sesuatu itu masalah. Jadi kalau hari ini kita berpikir, aduh Tuhan rasanya banyak banget masalah dalam hidupku. Yang ini belum beres, datang lagi yang satu, datang lagi yang lain, datang lagi yang lain. Bisa gak kita ngerenung, jangan-jangan cara pandang kita yang salah. Jangan-jangan hati kita yang lagi salah. Jangan-jangan pribadi kita yang lagi salah. Yang lagi terjadi sebenarnya biasa-biasa aja. Yang Tuhan izinkan sebenarnya bukan masalah. Tapi karena pribadi kita bermasalah. Segala sesuatu jadi masalah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memandang segala sesuatu itu masalah, kita mulai menjadi lelah. Kita capek jalan kehidupan ini. Kita mulai komplain sama seperti Marta komplain kepada Tuhan. Kenapa engkau gak peduli Tuhan? Kalau kita boleh jujur, tahun 2025 kemarin, kita lebih banyak komplain sama Tuhan. Atau kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Kalau banyak komplain sama Tuhan, firman yang sederhana hari ini cuma ingetin. Jangan-jangan cara pandang kita yang salah. Jangan-jangan hati kita yang bermasalah.
Saya tutup dengan kesimpulan Lukas 10 ayat 42. Pemusik W.L. Singer boleh bersiap. Lukas 10 ayat 42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Orang yang mau fokus di dalam itu bukan ya berjalan gitu aja. Tetapi orang itu harus punya pilihan. Marta memilih. Memilih itu berbicara tentang keputusan. Memilih itu berbicara tentang kita memutuskan sesuatu. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada yang dikejar, ada yang dilepas. Ketika kita mengejar sesuatu, artinya kita sedang meninggalkan sesuatu. Marta memilih meninggalkan Tuhan. Dia gak mau duduk di bawah kaki Tuhan. Maria memilih meninggalkan apa yang Marta kerjakan dan dia mau duduk di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang, inilah bagian yang terbaik yang Maria telah peroleh. Kalau mau hati kita beres, kita mau datang sama Tuhan, kita harus bisa memilih. Kita harus bisa memutuskan, Tuhan, hari ini aku mau fokus sama Tuhan. Aku gak mau fokus sama masalahku. Aku gak mau fokus sama keadaanku. Sama seperti Maria memutuskan dia mau duduk di bawah kaki Tuhan. Maria punya pilihan, dia mau ikut Marta atau dia mau lawan Marta. Maria memilih duduk di bawah kaki Tuhan, terserah apa kata orang. Kenapa? Karena kita lihat ketika Marta komplain, jelekin Maria di depan Tuhan, kita gak baca tuh. Maria bilang, hei Marta, jaga mulut kamu ya. Kita gak baca firman seperti itu. Sampai terakhir kita lihat gak ada kata-kata dari Maria keluar. Tuhan Yesus yang bela Maria. Ketika Maria direndahkan sama Marta. Ketika Maria disalahkan sama Marta. Tuhan yang bela. Kenapa? Karena Maria telah memilih sesuatu yang baik. Dia udah beres nih sama yang di dalam. Jadi yang di luar gak pengaruh. Terserah Marta lah mau ngomong apa. Mau dia jelekin aku terserah lah. Yang penting apa kata Tuhan tentang aku. Mau kita hidup dengan damai, lepas dari kata orang, lepas mengejar sesuatu demi apa kata orang, belajar sama seperti Maria. Pilihlah dan putuskanlah datang sama Tuhan. Bapak Ibu, tadi Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya ngerenung gimana sih intonasi Tuhan ngomong ke Marta. Apakah Tuhan Yesus marah? Marta, Marta. Atau Tuhan Yesus intonasinya dengan lemah lembut berkata, Marta, Marta, engkau khawatir. Saya lebih percaya Tuhan Yesus dengan lemah lembut berkata sama Marta, 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 engkau khawatir. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu Marta lelah. Tuhan Yesus sadar Marta kelelahan dengan kesibukannya. Tuhan Yesus gak marah. Tuhan Yesus tahu Marta lagi lelah. Dia panggil dengan lembut, Marta, Marta, engkau khawatir dengan banyak hal. Cuman satu yang engkau perlu, datang sama aku, sama seperti Maria. Hari ini Tuhan ingatkan dengan lembut, entah siapa nama Bapak Ibu di tempat ini. Tapi Tuhan panggil dengan lembut, engkau terlalu khawatir di tahun lalu. 11 bulan ke depan, masih banyak tantangan, masih banyak pergumulan. Tuhan dengan sederhana berkata, yuk datang sama aku. Datang kepadaku. Engkau yang letih lesu berbeban berat. Yakin dan percayalah. Engkau akan mendapatkan kekuatan. Engkau akan mendapatkan penghiburan. Hanya daripadaku. Setiap kita percaya sama-sama katakan, amin. Kita nyanyikan satu pujian. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu. Ya Yesus, makasih dengan hadirmu, makasih Yesus. ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi. Kita duduk di bawah kaki Tuhan dan berkata, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami melihat betapa indahnya kekudusan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu di tengah luka kami, di tengah pergumulan kami. Kami mau belajar diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Engkau lihat pergumulan kami. Engkau yang melihat setiap air mata kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang bukan dengan rasa marah, bukan dengan rasa kecewa, tapi kami mau berkata, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar melihat kesalahan kami. Tegur kami Tuhan, tegur. Ingatkan kesalahan kami. Ingatkan apa yang harus kami rubah dalam hidup kami Tuhan, agar tahun 2026 ini kami gak sama seperti tahun lalu Tuhan. Kami mau keadaan kami berubah. Kami mau dipulihkan Tuhan. Kami mau rumah tangga kami dibereskan Tuhan. Tapi terlebih dahulu bereskan hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami Bapa. Ya Yesus. Oh, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Oh rabayara bala. Ya Yesus. Mari Bapak Ibu sejenak. Di minggu terakhir bulan Januari ini masih ada 11 bulan ke depan yang harus kita lalui. Firman yang sederhana Tuhan ingatkan, jangan fokus dengan yang di luar, tapi hari ini engkau fokus apa yang di dalam. Engkau fokus apa kata Tuhan dalam hidupmu. Fokus apa yang mau Tuhan rubah dalam hidupmu. Biar hidupmu gak gitu-gitu aja. Biar kita gak jatuh dalam kesalahan yang sama. Hari ini kita mau berkata, Tuhan, bentuk aku Tuhan. Kami mau sama seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau memilih, kami mau memutuskan pada hari ini juga. Kami gak mau lagi fokus sama yang di depan. Kami gak mau fokus sama apa yang kami lihat. Tapi kami mau fokus dengan apa yang Kau lihat. Apa yang ada di dalam hati kami. Rubah kami, tegur kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau materaikan dengan Roh-Mu, agar kami semua yang mendengarnya pada hari ini boleh dikuatkan. Bahkan kami yang kehilangan pengharapan, keluar dari tempat ini beroleh sesuatu kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, mari kita memberikan persembahan dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang telah disampaikan. Dan kalau saat ini kami hendak memberikan persembahan kami, Tuhan kiranya Engkau berkenan atas setiap tangan-tangan yang memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera atau dengan men-scan QR Code yang tertera pada layar dan juga di kursi saudara. Lalu, bagi saudara yang hendak memberikan dengan amplop persembahan, saudara dapat segera mengangkat tangan atau melambaikan tangan agar para usher kami dapat membantu saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church untuk minggu ini. Mari bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan di Intergen Prayer. Selasa 10 Februari 2026 jam 7 malam di Revival Hall Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 12 Februari 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Indri Pardede di GB Puri Indah Mall, Basement G4, Zona Merah. Tim Misi Puri Intergen Church akan kembali melaksanakan pelayanan berbagi kasih dengan saudara-saudara kita di Vihara Araya Dama, Neglasari, Kota Tangerang. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 3 sore. Bagi saudara yang rindu menabur kasih, dapat berdonasi melalui rekening misi GBI Puri Indah dengan nomor BCA 709 0320 909 atas nama GBI Puri Indah dengan menambahkan kode 15 di akhir nominal transfer serta catatan berbagi kasih Vihara. Dan jika saudara ingin terlibat langsung dalam pelayanan ini, silakan menghubungi Yanto atau Iren di nomor berikut. Mari bersama menjadi saluran berkat. Dan juga tim misi Puri Intergen Church akan melangkah membawa kabar keselamatan dalam perjalanan misi ke Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 5 hingga 10 Maret 2026. Dalam perjalanan ini, kita akan melakukan pelayanan kesehatan, ibadah kebangunan rohani, seminar bagi hamba Tuhan, serta seminar parenting bagi keluarga. Inilah kesempatan bagi kita semua untuk terlibat langsung menjadi perpanjangan tangan dan kaki Tuhan di ladang pelayanan. Bagi saudara yang rindu ikut ambil bagian, saudara dapat mendaftarkan diri pada Vickers atau Ivan di nomor-nomor berikut. Dengan biaya pendaftaran Rp4 juta per orang. Mari kita pergi menjangkau dan membawa terang kasih Kristus. Hai Cus, bagi saudara yang rindu melangsungkan pemberkatan atau peneguhan pernikahan di Puri Intergen Church, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Saudara harus tertanam dalam komunitas KUL, aktif sebagai anggota KUL minimal selama 6 bulan, serta melakukan pendaftaran melalui rekomendasi KUL leader atau ketua KUL. Selain itu, saudara juga wajib memiliki sertifikat KOM 100 dan bimbingan pranikah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi KUL leader Anda atau konter setelah ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Di NA Music Academy kembali membuka pendaftaran bagi anak saudara yang rindu mengembangkan talenta dan melayani Tuhan melalui musik. Tersedia kelas vokal, piano, drum, dan gitar. Khusus selama bulan Februari 2026, kami menghadirkan penawaran spesial, free trial class dan bebas biaya pendaftaran. Inilah kesempatan emas untuk belajar, bertumbuh, dan melangkah lebih jauh dalam panggilan Tuhan melalui musik. Segera daftarkan anak-anak Anda dan jangan lewatkan promo terbatas ini. Untuk informasi lebih lanjut, hampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Di NA Music Academy, melangkah lebih tinggi menjadi berkat melalui musik. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Atau follow sosial media kami untuk informasi yang terbaru. See you next week and God bless you. Terima kasih Pastor Timo untuk sharing firman hari ini. Yuk mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita tutup dalam doa berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sehingga kemanapun kau berada, kau siap menjadi saluran berkat dari Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di minggu yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Have a blessed Sunday.